Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa melanjutkan cerita di chapter 1136 yang lalu. Cerita di chapter 1137 bisa menunjukkan lokasi Luffy, Zoro, dan Nami yang sedang menuju ke istana. Dalam perjalanan, Zoro menanyakan tentang Loki kepada Luffy yang sudah bertemu langsung dengannya. Di sini Luffy bisa menjelaskan jika Loki itu sangat kuat. Dia bisa merasakan kekuatan Loki, namun Luffy tidak merasakan hawa jahat dari diri Loki. Meskipun Loki sering berkata kasar dan nada bicaranya sangat mengancam, namun di dalam hatinya Luffy bisa merasakan jika Loki adalah orang yang baik. Karena itulah Luffy bisa nyaman bicara dengannya dan juga bisa percaya untuk membuat sebuah kesepakatan. Nah, di sini Zoro semakin penasaran dengan Loki. Bagaimana orang yang menurut Luffy baik itu bisa menjadi penjahat di Pulau Elbaf ini. Nah, ketika sedang membicarakan sosok Loki, tiba-tiba ekspresi Luffy dan Zoro berubah. Ternyata mereka merasakan sesuatu menggunakan Kenbon-soku hakinya. Terasa pancaran haki yang sangat kuat berasal dari dunia bawah Elbaf. Haki itu bahkan terasa sangat dingin dan mengintimidasi. Luffy pun langsung menduga jika Loki dalam bahaya. Ada sosok di bawah sana yang sedang mengintimidasi Loki. Ya, di sini Luffy berniat untuk membatalkan misi pencarian kunci dan akan langsung menuju lokasi Loki berada. Karena tentu ya, kunci itu tidak akan berguna jika ternyata setelah didapatkan Loki malah sudah tak bernyawa. Tapi Nami menolak permintaan Luffy karena tujuan Nami ikut dengan mereka adalah ingin mendapatkan harta karun di istana raja. Namun Luffy tetap pada pendiriannya. Dia akan langsung melompat ke dunia bawah agar bisa sampai dengan cepat ke lokasi Loki. Sementara itu Zoro juga memutuskan akan ikut dengan Luffy karena dia sangat penasaran dengan sosok yang bernama Loki itu. Nah, akhirnya Luffy dan Zoro langsung berangkat menuju dunia bawah. Sementara Nami dan Root meneruskan perjalanan ke istana untuk mendapatkan harta karun dan juga kunci Borgo Loki. Tentu ini adalah pembagian tugas yang sangat tepat, di mana Nami yang punya julukan sebagai kucing pencuri akan lebih bisa melakukan aksinya dengan tenang jika tidak bersama dengan Luffy dan Zoro. Oke, lanjut kita beralih menuju dunia bawah Elbaf. Di sini Kembaran Sang sudah menunjukkan hakinya yang luar biasa. Dia melakukan itu untuk mengintimidasi Loki agar mau berubah pikiran dan masuk menjadi anggota Ksatria Suci. Namun haki itu tidak bisa mengintimidasi sang pangeran terkutuk Loki. Ya, di sini Loki malah tersenyum dan berkata, "Hakimu luar biasa, tapi jika itu saja tidak akan cukup untuk mengintimidasi aku." Kembaran Sang pun menjawab, "Sudah kuduga, jika kau terintimidasi dengan hakiku ini, berarti kau tak pantas untuk menjadi anggota Ksatria Suci." Kemudian Kembaran Sang pun mencabut pedangnya dan muncul aura mengerikan dari pedang itu. Nah, di sini tiba-tiba Loki teringat dengan haki dan juga kekuatan pedang milik Akagami no Sans yang dulu pernah mengalahkannya. Loki pun berkata, "Hei, apa kau Akagami? Atau mungkin kau punya hubungan darah dengannya? Kekuatanmu sangat mirip dengannya." Kembaran Sans menjawab, "Aku tak punya hubungan apapun dengan sampah rendahan seperti dia." Nah, setelah itu Kembaran Sans melakukan serangan kepada Loki. Di sini Loki diperlihatkan tersenyum saat serangan itu menuju ke arahnya. Oke, lanjut, scene bisa berganti ke lokasi Im Sama di Mariejoa. Di sini pimpinan tertinggi pemerintah dunia itu sedang rapat bersama dengan para Gorosei, termasuk juga dengan Garling Vigarland yang sudah diangkat menjadi Gorosei bagian pertahanan sains menggantikan Gorosei Saturn. Nah, di sini bisa terungkap ya jika tujuan perekrutan Loki itu adalah untuk menggunakan kemampuan buah iblis yang dimiliki oleh Loki. Menurut Im Sama, kekuatan buah iblis Loki itu bisa jadi adalah kekuatan setingkat Dewa Matahari Nika, namun punya sifat yang berbeda. Dalam artian, jika Luffy Nika dianggap sebagai dewa kebebasan, maka Loki adalah dewa kehancurannya.
Hal ini sesuai dengan pendapat para raksasa di chapter 1136 yang lalu, di mana para raksasa berbeda pendapat mengenai sosok Dewa Matahari. Ada yang berpendapat jika Dewa Matahari itu pembawa kebebasan, dan ada yang berpendapat jika Dewa Matahari itu pembawa kehancuran. Lalu salah satu guru saya bertanya, mengapa tidak menghabisi Loki saja dan membuat salah satu anggota kesatria suci memakan buah legendaris itu? Im Sama pun bisa menjawab, jika yang dapat menggunakan kekuatan penghancur buah iblis itu secara maksimal hanyalah raksasa yang sudah terpilih, dan Loki lah raksasa terpilih itu. Ya, Loki memang bisa dikatakan sangat spesial jika dibandingkan dengan raksasa lainnya. Sejak kecil Loki sudah memiliki kekuatan yang hebat, yang bahkan bisa dikatakan setara dengan orang dewasa dan bahkan melebihinya. Di chapter lalu terungkap jika dalam usia 10 tahun saja Loki sudah menguasai dunia bawah Elbaf, tempat di mana para raksasa Elbaf menghindarinya. Tentu Loki tidak mudah digantikan oleh siapapun karena bakat alami yang dimilikinya. Oke, lanjut, scene bisa berganti kembali ke lokasi Loki. Di sini terlihat awan tebal yang muncul akibat serangan dari kembaran Sangs. Namun ternyata serangan itu meleset. Bukan karena Loki menghindarinya, tetapi karena kembaran Sangs hanya menggertak Loki. Raksasa terkuat Loki malah tidak bergeming dan dia berniat untuk menerima serangan itu apapun akibatnya. Kemudian tanpa terduga Loki berkata, "Aku tahu tujuan kalian ingin merekrutku. Tentu karena kemampuan buah iblis yang kumiliki ini kan? Tuh gaga. Jika itu benar maka kalian tidak akan mungkin menghabisiku." Kembaran Sangs dan juga Gunko menunjukkan ekspresi kesal karena memang mereka tidak boleh menghabisi Loki. Jika hal itu terjadi maka kemampuan buah iblis Loki tidak akan bisa digunakan. Oke, itu aja pembahasan untuk prediksi alur cerita di chapter 1137 mendatang. Jika nakama sekalian punya pendapat lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Yosa Mimin Atwa Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!